Apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Hentikan semua bisnis Jiang Cheng Company, putuskan semua dana. Pada saat itu, Anda demi perusahaannya baru saja melahirkan, langsung pergi ke luar negeri untuk mencari investasi. Bahkan uang pensiun orang tua, semuanya ikut dipertaruhkan. Mengingat perusahaannya yang hampir melantai di bursa, apakah Anda tega melihatnya bangkrut? Saya yakin. Pada saat yang sama saya memerintah atas nama investor terbesar, mulai hari ini, tim audit masuk ke perusahaannya untuk memeriksa segalanya dan melakukan audit 3 tahun ke belakang. Seluruh pengeluaran dan pemasukan diperiksa secara bersamaan. Saya ingin menyelidiki semuanya tentang dia. Saya ingin dia kehilangan nama baiknya. Sampai jumpa ayah. Sampai jumpa ibu. Bagaimana cara Anda menjaga anak ini? Seorang anak berusia 3 tahun, bagaimana bisa sekurus ini? Kerusakan organ yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, siapapun tidak akan bisa membantu. Pergilah. Aku belum pernah melihat ibu yang seperti Anda. Jiang Cheng, kenapa? An adalah anak kandungmu. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Selama bertahun-tahun ini, aku berjuang untukmu di luar, melepaskan semua harta dan kehormatan demi dirimu. Tapi kamu bahkan mengabaikan saat anak kita dirawat di rumah sakit. Ibu, jangan menangis. Ini permen yang An simpan saat tahun baru, aku berikan untuk ibu. Baiklah, An berbaring dulu ya. Kapan ayah akan datang menemui An? Apakah jika An tidak menangis dan tidak rewel, ayah akan datang menemuiku? Dia, Tapi An sudah sangat penurut, ayah tetap tidak datang. Apakah ayah sudah tidak menginginkanku lagi? Kemarin kami para dokter sudah merundingkan kondisi putra Anda. Sekarang hanya ada satu cara, pengobatan khusus yang terbaru. Hanya ini, yang bisa memperpanjang nyawa putra Anda, tapi harganya sangat mahal. Anda pulanglah dan bicarakan dengan keluarga, apakah ingin mengobatinya. Dokter, kami mau mengobatinya. Selama bisa menyelamatkan putra saya, berapapun biayanya akan saya bayar. Baiklah, Anda siapkan uangnya. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Selama bertahun-tahun ini, saya telah menghasilkan banyak uang untuk Jiang Cheng, tapi semua uang itu ada pada Jiang Cheng. Tapi ini uang untuk menyelamatkan nyawa putra kami. Dia pasti akan memberikannya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Mengesalkan sekali. Sepanjang hari, kenapa banyak sekali yang ingin dibicarakan? Bos, Nyonya menelpon. Mungkinkah ada sesuatu yang mendesak? Bagaimana kalau Anda sebaiknya... Urusan apa yang dia punya? Sepanjang hari. Kalau bukan minta uang, pasti minta saya menemaninya. Selain mencari masalah, apalagi yang dia bisa? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Jiang Cheng, angkatlah teleponnya. Ini untuk menyelamatkan nyawa putra kita, Jiang Cheng. Halo, nomor yang Anda tuju. Siapa kau? Aceng, Susu. Ada apa? Aceng, kapan kau akan datang sore ini? Xiao Chuan tahu tentang pesta ulang tahun megah yang kau siapkan. Dia merasa sangat senang. Asalkan kau senang, aku akan segera ke sana. Bos, Nyonya menelepon, mengatakan ada hal mendesak yang ingin disampaikan kepada Anda.
Katakan, Jiang Cheng kirimkan 10 miliar rupiah padaku sekarang. inikah hal mendesak yang kau maksud? Uang, dan uang. Kau meminta begitu banyak uang begitu saja. Apa kau pikir mencari uang semudah membalikan telapak tangan? Jangan karena engkau telah mendapatkan beberapa investasi untuk perusahaan, kau merasa sudah hebat. Jiang Cheng, ini tentang An. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu sekarang. Aku akan meminta asisten untuk mengirimkan 1 juta rupiah padamu, tidak lebih sepeser pun. Lin Qingwan, berhentilah selagi bisa. Bos, Nyonya biasanya tidak pernah meminta uang tanpa alasan. Apa mungkin kali ini ada hal yang sangat penting? Hal mendesak apa yang bisa dia miliki? Kirimkan 1 juta rupiah padanya. Dan juga, kerjakan tugasmu dengan benar. Jika kau berani membelanya lagi, pergilah dari grup Jiang. Susu, Aceng, Xiao Chuan terus membicarakanmu. benarkah? Xiao Chuan, Xiao Chuan, kemarilah dan lihat siapa yang datang. Paman Jiang, Paman datang. Xiao Chuan sangat merindukan Paman. Pesta ulang tahun ini sangat indah. Paman senang kalau Xiao Chuan menyukainya. Paman Jiang, seandainya Paman adalah ayah Xiao Chuan, alangkah senangnya. Xiao Chuan tidak punya ayah. Paman Jiang mau jadi ayahku, boleh tidak? Begini, Xiao Chuan, tidak boleh bicara sembarangan. Mengerti? ya, tidak apa-apa. Anak ini masih kecil. Lagi pula, sejak lama aku sudah menganggap Xiao Chuan seperti putraku sendiri. Mama, kapan Papa akan datang? Papa sedang sibuk belakangan ini. Begitu ada waktu luang, dia pasti akan datang menemui An. Mama, apa Anan akan pergi selamanya? Tidak akan. Itu tidak akan terjadi, An. An, kita akan berumur panjang. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Apapun risikonya. Anan tidak butuh diselamatkan ibu. Anan juga tidak butuh ibu. An, kamu kenapa? An. Dokter. Dokter, Kondisi anak ini sekarang sedang tidak baik. Kita harus segera melakukan pengobatan khusus. Apakah Anda sudah menyiapkan biayanya? dokter, saya sedang mengusahakannya. Bisakah beri saya sedikit waktu lagi? Bukan saya tidak ingin memberi Anda waktu, tetapi anak ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Paling lambat jam 12 malam ini, jika biayanya masih belum terkumpul, nyawanya berada dalam bahaya. Dokter. Jam 12. Masih ada 3 jam lagi. Aku harus mencari jalan keluar untuk menyelamatkan An. Qingwan, ini aku. Jadi begini, An sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia butuh biaya untuk pengobatan. Semua uangku ada pada Jiang Cheng. Bisakah kamu meminjamiku 8-10 miliar rupiah? Kenapa kamu tidak memintanya kepada Jiang Cheng? Bukankah ini juga putranya?
Bukan. Bukan. Jiang Cheng tidak mau mengangkat teleponku, dia juga tidak percaya padaku, aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Maaf ya, Qingwan. Kemarin uangku baru saja diinvestasikan ke obligasi. Aku tidak bisa mencairkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Oh iya, aku ingat Jiang Cheng mengadakan pesta di Beicheng malam ini. Sepertinya dia merayakan ulang tahun putra Ruan Susu. Anak kita sedang di ruang operasi dan nyawanya terancam. Tapi kamu malah merayakan ulang tahun anak wanita lain. Jiang Cheng. Jiang Cheng. Aku akan menemuimu. Untuk apa kamu datang ke sini? Di mana Jiang Cheng? An, sedang sakit. Dia butuh biaya pengobatan segera. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu. Masih berani mempermalukan diri di sini? Sakit? Hebat sekali kamu bisa mengarang cerita. Melihat Ah Cheng mengadakan pesta ulang tahun untuk anakku, kamu pasti sangat iri kan? Siapa wanita ini? Tidak lihat ini tempat apa, berpakaian seperti itu tapi berani datang ke sini. Entahlah. Jangan-jangan karena iri Nona Ruan. Disayangi Tuan Jiang, dia datang untuk mengacau? Wanita seperti ini benar-benar menjijikkan. Sungguh sial. Aku tidak begitu. Cepat katakan padaku, di mana Jiang Cheng sebenarnya? Cepat beritahu aku. Mau tahu? Berlututlah padaku dan bersujud 3 kali. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan memberitahumu. Apa kalau aku berlutut, kamu akan memberitahu aku? Baik. Aku akan berlutut. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Dia benar-benar berlutut. Ini sungguh sangat rendah. Demi seorang pria, dia bahkan membuang harga dirinya. Tunggu apa lagi? Bersujudlah. Demi An, aku akan bersabar. Sekarang bisa beritahu aku, di mana Jiang Cheng berada? Apa kamu pikir? Aku benar-benar akan memberitahumu? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aceng. Aku melihat Kak Qingwan datang. Kupikir dia mungkin datang untuk merayakan ulang tahun Xiao Chuan dengan baik, dan aku ingin menyambutnya dengan ramah. Tidak kusangka. Jangan takut. Ada aku di sini. Bicaralah dengan tenang. Tidak kusangka. Dia malah menghinaku, serta menjelek-jelekkanmu. Karena sangat marah, aku mencoba membela diri, tapi ternyata dia malah memukulku. Bukan begitu, aku... Tamparan ini adalah balasan untuk perbuatanmu pada Susu. Susu sangat polos dan baik hati, tidak sepertimu yang kejam dan jahat. Orang tua Xiao Chuan sudah bercerai sejak kecil, dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya. Aku hanya ingin merayakan ulang tahunnya saja. Jiang Cheng, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Berikan aku 10 miliar rupiah sekarang juga. Sudah kuduga kamu pasti meminta uang lagi. An sedang sakit. Dia sangat butuh uang. Jika tidak, dia bisa pergi selamanya kapan saja. Apa?
Lin Qingwan, apa kamu sudah gila karena uang? Demi uang, kamu bahkan tega mengutuk putramu sendiri. Apa kamu pantas menjadi ibunya Anan? Benar, Kak Qingwan. Aku tahu hari ini kamu menyalahkan Aceng karena merayakan ulang tahun Xiao Chuan dan membuatmu tidak senang. Tetapi, kamu juga tidak boleh mengutuk anakmu sendiri. Jiang Cheng, ini sungguh terjadi. An sudah lama menderita kurang gizi, sehingga kondisinya sangat buruk. Bikinlah cerita yang sedikit lebih masuk akal. Siapa An? Dia adalah putraku, Jiang Cheng. Bagaimana mungkin dia kurang gizi? Ini benar. Selama bertahun-tahun ini, aku berada di luar negeri mencarikan investasi untukmu. Mana aku tahu, bagaimana sebenarnya kamu memperlakukan An. Teganya kamu membiarkan dia sampai kurang gizi. Jiang Cheng, aku tahu kamu tidak mempercayaiku. Ikutlah denganku ke rumah sakit sekarang. Setelah ke rumah sakit kamu pasti akan percaya. Aku rasa kamu sudah gila. Kamu benar-benar sudah gila hanya demi membuatku menemanimu. Segala cara kamu lakukan. Aku hanya ingin merayakan ulang tahun Xiao Chuan saja. Aku tidak berbohong. Jiang Cheng, aku mohon segeralah ikut aku ke rumah sakit untuk menolong An. Aku beritahu kamu, Lin Qingwan. Aku bukan orang bodoh. Hari ini, aku tetap akan merayakan ulang tahun Xiao Chuan ini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jangan membuat keributan di sini. Pulanglah dan temani An. Nanti kalau aku ada waktu luang, aku akan mengajaknya ke taman bermain. Sudahlah, Kak Qingwan. Jangan membuat keributan lagi. Aceng hanya melihatku sendirian, membesarkan Xiao Chuan, dan merasa kasihan pada kami berdua. Susu, kamu selalu begitu penuh pengertian dan dewasa. Tidak seperti wanita ini. Tidak seperti wanita ini. Baiklah, saya akan segera menyiapkannya. Tapi mohon bersabar dan jangan memicu kecurigaan Jiang Cheng. Begitu semua bukti terkumpul, Anda bisa terbebas sepenuhnya dan bercerai dengannya. Sedangkan Jiang Cheng, dia akan segera diseret ke pengadilan. Baik, Bukankah Anda sangat mencintainya? Bagaimana bisa? Jiang Cheng, Kalian, seret dia keluar. Jangan mengganggu pesta ulang tahun Xiao Chuan. Jiang Cheng. An benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Cepat berikan uangnya padaku. Cukup. Cepat seret dia keluar. Jiang Cheng, Wali An mohon maaf. Wali An, saya sungguh minta maaf. An telah berpulang pada pukul 12 dini hari. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon tabahkan hati. tidak, An. Nyonya Lin, surat keterangan duka An kecil sudah selesai diurus? Baik,
Ada begitu banyak orang, tapi tidak ada satupun yang merupakan An-An milikku. Jiang Cheng, aku akan membuatmu membayar semua ini dengan setimpal dan menderita selamanya tanpa ketenangan. Dasar binatang. Aku bekerja keras di luar untukmu, tapi kau malah membawa wanita lain di rumah, berlagak seperti nyonya rumah. Sudahlah. Aku akan membereskan barang peninggalan An-An dulu. Urusan lainnya akan aku selesaikan dengan kalian nanti. Sedang apa kau di sini? Pertanyaan itu seharusnya aku yang mengatakannya. Siapa kau? Cepat pergi dari rumahku. Rumahmu? Memang benar. Apa bedanya tempat ini dengan rumahmu? Baguslah kalau kau sadar. Di hati Aceng hanya ada aku. Dulu, saat Aceng menikahimu itu, hanya untuk memanfaatkanmu saja. Saran saya sebaiknya kau segera bercerai dengannya. Pasti. Tapi tidak sekarang. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu sekarang. Setelah membereskan barang peninggalan An-An, aku akan memberimu pelajaran. Lin Qingwan, kau sudah gila ya? Ini adalah cara menarik perhatian Aceng yang baru. Saran saya sebaiknya kau menyerah saja. Lagi pula, An-An sudah tidak tinggal di kamar ini lagi. Apa maksudmu? Sekarang kamar ini sudah menjadi milik Xiao Chuan. Sedangkan untuk An-An, hanya bisa tinggal di kandang anjing. Apa katamu? Kandang anjing. Tentu saja. Putramu hanya layak tinggal di kandang anjing. Kalian manusia kejam. Bagaimana bisa kalian? Lepaskan aku, Lin Qingwan. Lin Qingwan, beraninya kau. Sekarang tidak ada yang tidak berani kulakukan. Di mana An-An tinggal? Bawa aku ke sana. Pantas saja. Pantas saja An-An jadi seperti itu. Wanita jahat. Beraninya kalian memperlakukannya seperti itu. Dia baru berumur 3 tahun. Lin Qingwan. Lin Qingwan. Jiang Cheng, apa kamu tahu apa yang sudah dilakukan wanita ini? Dia menyuruh. Apapun yang sudah Susu lakukan, itu bukan alasan bagimu untuk memukul orang. Dia menyuruh An-An tinggal di kandang anjing dan makan roti yang sudah mengeras. Jiang Cheng, apa kamu manusia kejam ini sebenarnya tahu? Jangan bicara sembarangan. Kak Qingwan, aku tahu kamu membenciku. Tapi jangan memfitnahku seperti ini. Caraku memperlakukan An-An sudah seperti menyayangi anak kandung sendiri. Lin Qingwan, apa kamu bicara tanpa berpikir? Ini kandang anjing, dan aku tidak buta. Kenyataan sudah ada di depan mata. Kamu masih tidak percaya padaku. Kalau begitu beritahu aku di mana An-An tinggal. Kamar yang sebelumnya ditempati An-An, Xiao Chuan menyukainya. Jadi aku membiarkan Xiao Chuan tinggal di sana. Aku sudah mengganti kamar An-An. Pindah ke kandang anjing? Lin Qingwan, apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku membiarkan An-An tinggal di kandang anjing? Susu selalu memperlakukan An-An lebih baik daripada Xiao Chuan. Ibu dan anak itu sangat malang. Apa salahnya jika mereka tinggal di rumah kita? Kamu ini, apa tidak bisa punya sedikit rasa iba? Aku tidak hanya menyuruh An-An tinggal di kandang anjing, aku juga menyuruhnya memungut sisa barang yang tidak diinginkan Xiao Chuan. Tapi memangnya kenapa? Aceng hanya percaya padaku. Kak Qingwan, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak boleh memperlakukanku dengan cara seperti ini. Kalau ada kemarahan, lampiaskan saja padaku. Kamu belum selesai juga, kan? Berbuat baik pada An-An. An-An sudah meninggal dunia.
An sudah tiada. Tadi bilang sakit, sekarang bilang sudah tiada. Lin Qingwan, kalau kamu sakit, pergilah berobat. Kakak Qingwan, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Aku tahu kamu ingin mendapatkan perhatian Aceng, mendapatkan kasih sayang Aceng. Tapi kamu tidak boleh melakukannya dengan cara seperti ini. Bisakah kamu belajar dari susu? Coba lihat dirimu. Apa kamu masih terlihat seperti seorang ibu? Jiang Cheng, aku sungguh tidak membohongimu. An benar-benar sudah tiada. Dia berpulang di malam saat kamu merayakan ulang tahun Xiao Chuan. Lin Qingwan, sikapmu ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Hentikan sandiwara konyolmu ini. Aku tahu kamu. Ingin aku menemanimu dan An. Setelah kesibukanku selesai, aku akan menemui kalian sebentar. Apa begini sudah cukup? Bisa berhenti mencari masalah? Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras untukmu di luar sana. Kamu punya waktu untuk merayakan ulang tahun anak wanita ini, tapi tidak punya waktu untuk menemani An. Cukup. Bukankah kamu hanya mendapatkan beberapa investasi untuk perusahaan? Tidak ada yang istimewa. Tanpa dirimu, perusahaanku akan tetap berjalan. An sudah meninggal dunia. Kak Qingwan, di mana kakak mendapatkan sertifikat palsu ini? Ini terlihat sangat palsu. Apa benar An sudah tiada? Itu palsu. Benar, Aceng. Sangat palsu. Kak Qingwan, kakak adalah ibunya An. Bagaimana bisa kakak melakukan hal seperti ini? Lin Qingwan, kau benar-benar melampaui batas kesabaranku lagi dan lagi. Aku benar-benar sudah muak padamu. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa mempercayaiku? An sekarang terbaring di kamar jenazah rumah sakit. Pergilah lihat dia. Pergilah lihat dia. Sepertinya kamu sudah benar-benar gila. Aku ingin menceraikanmu. Aceng, jangan bicara saat sedang marah. Mungkin Kak Qingwan hanya ingin kamu menemaninya sejenak, hanya saja caranya yang salah. Ini bukan sekadar bicara karena emosi. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku akan menceraikan wanita gila ini dan membuatnya pergi dengan tangan hampa. Perceraian, aku pasti akan melakukannya. Hanya saja, orang yang akan pergi dengan tangan hampa itu adalah kamu, bukan aku. Aku tidak hanya akan membuatmu pergi dengan tangan hampa, tetapi aku juga akan menghancurkan reputasimu. Mama, Ada apa? Mama, kepalaku pusing. Apa kamu merasa kaget tadi? Xiao Chuan, apakah terasa sangat sakit? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Anaknya hanya merasa pusing, tapi kamu sudah terburu-buru membawanya ke rumah sakit. Sedangkan anak kita sakit parah hingga meninggal. Kamu tidak peduli sedikit pun. Katakan, siapa nama yang bagus untuk anak kita? Panggil saja An. Semoga dia selalu aman dan damai, serta sehat selamanya. Baik. Maka An, kita harus tumbuh dengan aman dan sehat. Anggap saja aku salah menilai orang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak apa-apa, mungkin hanya karena terkena angin. Jika kalian merasa khawatir, bisa menginap untuk observasi semalam. Kami akan menginap untuk observasi. Kesehatan anak adalah yang paling utama. Baik, akan saya atur tempat tidurnya. Orang tuanya sangat bertanggung jawab ya. Paman Jiang, kamu baik sekali. Xiao Chuan, benar-benar sangat menyukai Paman Jiang. Kelak, bolehkah Xiao Chuan memanggil Paman Jiang dengan sebutan Papa? Ceng, jangan salahkan Xiao Chuan. Dia hanya terlalu iri kepada An karena punya ayah sehebat kamu. Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang panggillah aku Ayah Jiang. Aku akan menyayangimu seperti aku menyayangi An. Apapun yang dimiliki An kelak, kamu juga tidak akan kekurangan satu pun. Biarkan dia tidur.
Susu? Kenapa wanita bernama Lin Qingwan itu tiba-tiba bertingkah gila? Mengapa dia mengutuk An seperti itu? Apakah An benar-benar sakit? Tidak boleh. Jiang Cheng tidak boleh tahu bahwa An telah tiada karena kekurangan gizi. Jika tidak, Jiang Cheng pasti tidak akan melepaskanku. Mana mungkin. Kemarin aku masih melihat nenek An mengajaknya pergi bermain. Aku sudah menduganya. Dulu aku terlalu memanjakannya. Sekarang dia benar-benar sudah kelewatan. Bahkan tega mengutuk anaknya sendiri. Susu? Saat ini perusahaan kita masih tidak bisa lepas dari Lin Qingwan. Setelah aku memegang kendali penuh atas perusahaan, aku akan menceraikannya. Aceng, aku mempercayaimu. Pasangan menjijikkan. Pasangan tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk mengambil jasad An. Tidak kusangka malah bertemu dengan kalian. Pasangan tidak tahu malu ini. Jaga bicaramu. Aku hanya membantu memegangi susu. Sebentar saja, jangan berpikir yang macam-macam. Tunggu, jasad apa? Jasad An. Lin Qingwan, aku tahu kamu tidak rela bercerai denganku. Tapi jangan gunakan alasan sekonyol itu untuk mencariku ke rumah sakit. Pergi sana. Sudahlah, ini hanya taktik tarik ulurmu saja. Aku tahu kamu tidak ingin bercerai. Asalkan kamu meminta maaf padaku baik-baik, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menceraikanmu dulu. Jiang Cheng, kamu pikir kamu itu siapa? Apa yang membuatmu merasa aku menginginkan pria tidak setia? Biar ku beritahu ya, simpan saja kepercayaan dirimu yang tidak berguna itu. Tanpa aku, Lin Qingwan, kamu, Jiang Cheng, bukan apa-apa. Pergi yang jauh, aku jijik melihatmu. Apa yang wanita ini katakan? Jijik? Tunggu setelah kita benar-benar bercerai. Aku ingin lihat bagaimana kamu memohon padaku nanti. An, ibu akan membawamu pulang. Ini nyata, ternyata semuanya benar. Nyonya Lin, tanda tangan di sini, dan Anda bisa membawa anak ini pulang. Omong-omong, surat keterangan berpulang yang Anda minta untuk dicetak ulang, sudah saya cetak, dan sudah dikirim ke rumah Anda. Terima kasih, dokter. Maaf merepotkan. Halo, ini adalah paket kilat dalam kota. Dari rumah sakit, silakan tanda tangan. Rumah sakit? Saya tidak mengirim apapun. Apakah Anda salah alamat? Tidak mungkin salah. Bukankah alamat yang tertera di sini adalah rumah Anda? Aceng, ini paket saya. Kamu mengirim barang dari rumah sakit? Iya, begitulah. Xiao Chuan, bukankah dia sudah melakukan beberapa pemeriksaan di rumah sakit? Aku pikir lebih baik menyimpan salinannya, agar mudah digunakan nanti. Ternyata kamu masih tahu jalan pulang. Apa kamu sudah menerima paketnya? Barang apa? Hentikan omong kosongmu. Aku tanya padamu. Pergi kemana semalam?
Kenapa baru pulang sekarang? Kalau bukan karena masih ada barang yang belum dirapikan di tempat ini, aku malas menginjakkan kaki di sini. Lin Qingwan, kita belum bercerai. Laki-laki pengkhianat. Ternyata kamu masih ingat kalau kita belum bercerai. Besok adalah pemakaman Anan. Bagaimanapun juga, kamu adalah ayah kandungnya. Datanglah menemuinya untuk terakhir kali. Aku sudah tahu kalau kamu tidak tega untuk bercerai. Kamu menggunakan An lagi sebagai alasan. Benar sekali Kak Lin Qingwan. Menggunakan trik yang sama berkali-kali, itu tidak menarik lagi. Sudahlah. Dengan sosok rendah yang tidak pantas menjadi ayah ini, apa yang perlu dibicarakan lagi? Pemeriksaan terhadap perusahaan Jiang Cheng sudah hampir selesai. Pemalsuan akun, penghindaran pajak, dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan ini bisa langsung mencopot jabatan direkturnya. Baiklah. Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Dan dia... Tunggulah sampai reputasinya hancur. Oh ya, bukti perlakuan buruk Ruan Susu terhadap An sudah diserahkan dan sedang dalam proses hukum. Putriku, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Jiang Cheng yang terkutuk itu, dan Ruan Susu, mereka tidak pantas disebut manusia. Ayah, Ibu, Jiang Cheng pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan Ruan Susu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Pembalasan apa yang akan kita dapatkan? Wanita ini adalah pelaku sebenarnya yang menganiaya Anan. Dia membiarkan Anan tidur di kandang anjing dan makan makanan sisa. Aku punya semua buktinya di sini. Kenapa Lin Qingwan ini begitu jahat? Lihat foto ini. Benar sekali. Bahkan harimau yang ganas pun tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Lihatlah dia baru saja di sana, menangis dengan pura-pura, benar-benar air mata buaya. Qingwan, ini Bukan, aku tidak pernah menyakiti Anan. Orang yang sebenarnya menganiaya Anan adalah Ruan Susu. Faktanya sudah ada di depan mata, tapi dia masih memfitnah Nona Ruan. Dia benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Foto ini palsu. Kalian lihat baik-baik, gambarnya berbayang. Foto-foto ini jelas-jelas sudah diedit oleh Ruan Susu untuk menjebakku. Ayah Jiang, bisakah menemani Xiao Chuan bermain sebentar? Ibu sedang tidak ada. Xiao Chuan merasa sangat bosan. Tentu saja. Foto ini sepertinya memang ada yang tidak beres. Aku juga merasa begitu. Bagaimanapun Nona Lin adalah ibu kandung Anan, dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Wow, foto ini benar-benar asli. Karena kamu bilang itu asli, maka kita panggil tenaga ahli untuk memeriksanya. Siapa yang berbohong akan segera terlihat jelas. Xiao Chuan, kemana ibumu pergi? Ibu bilang dia akan pergi ke pemakaman, katanya untuk mencari sesuatu yang disebut Wan. Wan? Lin Qingwan. Direktur Jiang, segera datang ke kantor
terjadi masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Berkat Anda, kita akan menghabiskan sisa hidup bersama di dalam penjara. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Dasar kamu binatang. Semua pembukuan palsu dan penggelapan pajak yang kamu lakukan bertahun-tahun ini, semuanya telah terungkap, dan sekarang malah aku yang menanggung bebannya. Direktur Jiang akan segera ditangkap. Direktur Jiang, apa maksudmu? Selama bertahun-tahun ini, perusahaan sepenuhnya dikelola oleh Nyonya. Dia hanyalah seorang pria parasit. Sudah menjadi pria parasit pun tidak apa-apa, tapi dia juga melakukan begitu banyak tindak kriminal yang melanggar hukum. Benar-benar bukan manusia. Sungguh tidak tahu malu. Untungnya ada Nyonya, sehingga kita tidak ikut terseret ke dalam masalah ini. Namun asisten Jiang Cheng ini benar-benar malang ya. Dasar kau, kenapa aku bisa mengikuti orang tidak berguna seperti dirimu? Polisi sudah datang, tidak ada satupun yang bisa meloloskan diri. Apa yang sedang kalian bicarakan? Cepat kembali bekerja, atau aku akan segera memecat kalian semua. Masih bermimpi menjadi direktur utama, kamu akan segera menjadi seorang narapidana. Grup Jiang akan segera berubah menjadi grup Lin. Kurang ajar kau. Goblin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Setelah masuk penjara, mereka akan menyiksamu hingga tak bernyawa. Tuan Jiang, kita sekarang akan pergi kemana? Lin Qingwan? Pergi ke pemakaman. Kenapa diam saja? Apa kamu takut foto editanmu ketahuan? Dan tidak berani lagi? Semuanya. Jika Lin Qingwan mengatakan yang sebenarnya, kenapa ayah anak itu tidak datang ke pemakaman? Lagi pula, kota Jiang Cheng yang menyuruhku datang. Tujuannya adalah untuk membongkar sifat aslimu. Benar juga. Apa yang dikatakan Nona Ruan ada benarnya. Benar. Di pemakaman putra kandungnya sendiri, bagaimana mungkin ayahnya tidak datang? Kecuali ibunya telah melakukan suatu kesalahan. Kota Jiang Cheng tidak datang, karena dia tidak layak menjadi seorang ayah. Benar? Putriku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Kota Jiang Cheng justru menjalin hubungan gelap dengan Ruan Susu ini. Bahkan putra kandungnya sendiri pun tidak dia pedulikan. Apa Ruan Susu ini ternyata adalah orang ketiga? Pantas saja dia terus memfitnah Nona Lin. Ternyata demi merebut posisinya. Pergi sana, orang ketiga. Keluar dari sini, orang ketiga. Dasar orang ketiga pergi. Lin Qingwan, kau perempuan keji. Apa yang sudah kau lakukan? Lin Qingwan, dasar perempuan tidak tahu diri. Apa yang sudah kamu lakukan? Mas Cheng, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja terjatuh. Terjatuh? Pintar sekali kamu mengarang cerita. Kamu dipukuli berapa orang sampai begini? Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu akan segera tahu. Bersiaplah menerima pembalasanmu, Jiang Cheng. Batu nisan Anan. Sampai membuat boneka tiruan segala. Permainan apa lagi yang ingin kamu mainkan? Mas Cheng, Kak Qingwan demi tidak bercerai denganmu, benar-benar telah melakukan segala cara. Aku datang untuk menasihatinya. Lin Qingwan, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Cepat pergi ke kantor dan selesaikan masalahnya untukku. Jika kamu menyelesaikannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menceraikanmu dulu. Enyahlah. Bawa Ruan Susu milikmu itu, dan pergi dari sini bersama-sama. Hari ini adalah hari pemakaman An-An.
Aku tidak ingin berurusan dengan sampah sepertimu. Meminta begitu banyak orang untuk bersandiwara bersamamu. Apa itu menyenangkan? Sekarang ikut aku kembali ke kantor dan bereskan semua masalah itu untukku. Maka, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi denganmu. Minggir. Kamu benar-benar memaksaku membongkar kebohonganmu di depan umum, begitu kan? Baiklah. Pengawal. Kain penutup jenazah boneka itu segera buka untukku. Tunggu apa lagi? Apa yang kamu tunggu? Buka. Tunggu. Kota Jiangcheng, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin Anan tidak tenang bahkan setelah dia tiada? Kota Jiangcheng, apakah kamu masih punya hati nurani? Kota Jiangcheng, kamu adalah makhluk yang tidak berperasaan. Memangnya kenapa? Apakah kamu bersekongkol dengan orang tuamu hanya untuk membohongiku? Sebentar lagi, trik kecilmu itu akan segera terbongkar. Aku sudah memberikanmu kesempatan. Kota Jiangcheng, Kota Jiangcheng, apakah kamu sudah gila? Itu benar-benar Anan. Kamu akan menyesal. Kota Jiangcheng. Aceng, mari kita jangan di depan umum. Membongkar rahasia Kak Qingwan, berikan dia sedikit harga diri. Tidak mungkin. Apakah ini benar-benar Lin Qingwan yang mengarang cerita untuk menipu kita? Sangat mungkin. Jika itu benar-benar Anan, ayah dari anak itu, bagaimana mungkin tega membuka kain penutup jenazahnya? Bagaimana kau bisa membohongiku sekarang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pergi kau. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayah An-An. Kenapa Anan sampai meninggal dunia? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bukankah aku sudah memberitahumu? Sudah berkali-kali aku katakan kalau An-An sakit dan butuh biaya pengobatan. Sudah berkali-kali juga aku katakan padamu kalau An-An telah tiada. Dan kau, apa saja yang sudah kau lakukan? Anan mengalami kegagalan banyak organ akibat malnutrisi dan tidak ada biaya untuk pengobatan tepat waktu. Sehingga dia meninggal dunia. Malnutrisi? Malnutrisi? Dasar kau wanita jahat. Apa yang sudah kau lakukan pada An-An, wanita jahat? Apa kau sudah tahu dari awal kalau An-An sudah meninggal? Apakah semua ini adalah perbuatanmu? Katakan, bicaralah. Cepat katakan. Anda berdua masing-masing dicurigai melakukan kejahatan keuangan, kelalaian sebagai wali, dan kejahatan kekerasan terhadap anak. Silakan ikut dengan kami. Aku adalah wanita rendah. Lalu kamu itu apa? Seandainya kamu tidak mengabaikan Anan, bagaimana mungkin aku punya kesempatan menyakiti Anan? Seandainya kamu tidak mempercayai istrimu sendiri, bagaimana mungkin Anan kehilangan nyawa karena tidak mendapat pertolongan tepat waktu? Itu karena kamu Kota Jiangcheng. Kamu sendiri yang menghilangkan nyawa putra kandungmu. Itu aku. Aku yang telah mencelakai Anan hingga tiada. Semuanya sudah seharusnya berakhir. Orang-orang tidak akan membiarkan mereka. Apalagi hukum tidak akan melepaskan mereka. Pergi dan bukalah brankas itu, kami akan mengumpulkan bukti dari dokumen di dalamnya.
Sungguh indah. Sayangnya, Anan kesayanganku tidak bisa lagi melihat ini. Anan, ayah datang untuk menemanimu, datang untuk menebus dosa kepadamu. Anan, Papa datang menemanimu. Datang untuk menebus kesalahanku padamu. Gawat, dia melompat dari gedung. Banyak hal telah terjadi dalam 1 tahun ini. Anan telah pergi, dan kota Jiangcheng mengakhiri hidupnya karena merasa bersalah. Ruan Susu sedang Direktur menjalani Lin. hukuman, tapi dunia masih terus berputar. Seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Halo Direktur Lin. Ya. Silakan duduk semuanya. Anan, Mama akan hidup dengan tegar membawa kasih sayangmu. Hidup untuk diriku sendiri,